Halo sahabat bola.com, bertemu lagi di program Lebih Dekat. Kali ini bersama saya Rizky Hidayat. Sebelumnya kita telah bertanya-tanya dan wawancara dengan Coach Caci. Kali ini kita akan melakukan interview lebih dekat dengan shooting guardnya Hang Tuah Jakarta, Mas Difta. Halo Mas. Halo Mas. Halo Mas. Sehat-sehat. Gimana sejauh ini Hang Tuah? Ini kayaknya udah lagi bagus performanya. Ya alhamdulillah ya, berkat kerja keras semua juga ya, dari coaching staff, official, players. Ya kerja keras kita selama ini dari mulai awal season sampai sekarang. Ya walaupun pekerjaannya belum selesai, tapi modal yang bagus loh. Nah, Mas Difta, awal mula bisa menggemari basket itu seperti apa? Nggak ada sih sebenarnya dulu. Waktu saya SMP itu kan di Palembang. Oh, Palembang. Ya, Wong Tito Galau. Iya. Dulu waktu SMP, kelas 1 SMP tuh baru kenal banget bola basket. Karena dulu mikirnya kan, kita tuh saya tuh kelas 1 kan sekolah masuknya siang. Otomatis latihan basketnya pagi. Dan kita tahu lah, semua lapangan basket tuh berada di tengah sekolah. Iya. Gitu kan. Ya, ngincer kakak kelas aja dulu. Makanya kalau gue ikut basket, dia pasti nontonin gua gitu kan. Awalnya itu aja sih, terjun ke basketnya. Ya sampai sekarang terjebak di dunia ini. Lebih kepada menarik perhatian cewek-cewek. Satu sih, nggak cewek-cewek juga ya. Tapi akhirnya ini berhasil nggak? Nggak juga. Terus akhirnya karena tadi kan awalnya buat menarik perhatian cewek lah, kakak senior. Iya, namanya anak sekolah. Iya. Terus akhirnya benar-benar kayaknya seru nih permainan ini mau itu seperti apa awal mulanya? Waktu gua kelas 3 SMP itu kepilih tim Folkwheel. Folkwheel itu pekan olahraga pelajar wilayah yang kebetulan tandingnya di Jakarta Ikninga pas. Nah, pada saat tanding, gua mewakili Sumatera Selatan dong. Yeah. Terus ada pelatih SMA atlet Ragunan dulu, Mas Gonok namanya. Dia nanya, kamu kelas berapa? Oh, saya baru lulus SMP. Kamu mau nggak masuk Ragunan seleksi ya? Akhirnya ya udah mulai proses seleksi, ikut seleksi ke Jakarta, seleksi ketemu teman-teman yang lain. Saya kira keterima, alhamdulillah. Di Ragunan. Di SMA atlet Ragunan itu keterima. Kalau sekarang LP ya, keterima. Ya udah, semua berawal dari situ, dari di BPD SMA atlet Ragunan itu. Ada ini nggak coach? Coach lagi Mas Diftar gara-gara wawancara sama coach Cacing dari coach pula lagi kan. Mas Diftar pemain profesional kan, teman permainan kan, misalnya teman permainan nih ada nggak sih yang bikin Mas Diftar semakin termotivasi untuk main basket semakin banyak? Gak ada sih sebenarnya juga dulu kan saya tuh terjun ke dunia profesional tuh pas kuliah tingkat akhir, lebih tepatnya pas lagi skripsi. Emang selama masa kuliah itu tergabung sama klub amatir, klub Scorpio Jakarta, sempat ke Kobatama, itu main ke divisi itulah di DKI. Emang gak ada niatan sih sebenarnya mau profesional, jujur aja. Dulu kan malah pas udah semester akhir gitu, orang tua datang ke Jakarta, dibeliin baju kerja, dibeliin kemeja, dibeliin celana bahan, dibeliin pantofel, masih ada. Dan sekarang masih ada tagnya tuh baju kemeja, masih saya simpan sampai sekarang. Baju kemeja dibeliin orang tua di Mangga 2, masih ada tagnya, ya buat kerja lah kalau kamu udah lulus. Gak kepake sampai sekarang gitu. Jadi ya udah, jadi nggak sengaja aja sih sebenarnya, nggak ada motivasi yang ambisi dong, oh gue harus profesional tuh nggak ada sih sebenarnya. Jadi flow aja ya. Flow aja, tahu ya dapat tawaran dari tim Garuda dulu, Garuda Bandung, tapi markasnya di Ben Hill. Awalnya sama Kak Amran dulu disuruh, bisa tuh suruh ikut pelatihan Garuda gitu kan. Ya udah itu aja, ngikutin flow-nya dan ya sampai sekarang nggak tahunya gitu. Kalau di SMA olahraga Ragunan itu sekedar latihan aja atau sekolah juga? Jadi kita tuh jadwalnya tuh pagi
ya bangun pagi udah pasti lah, Iya. jam 5 tuh bangun sholat subuh, terus kita latihan tuh jam 6. Latihan jam 6 sampai jam 7, pulang sarapan, pulang ke asrama, mandi, jam 8 sekolah. Kayak biasa, sekolahnya ada pelajaran IPA, IPS, bahasa, semua kayak normal aja sekolah, cuman mungkin jamnya aja yang dikurangin. Masuk jam 8, jam 12 kita udah selesai. Makan siang, istirahat sebentar, sore latihan lagi. Itu kayak itu jadi rutinitas aja sih. Tapi lebih fokus aja, maksudnya kan latihannya udah kayak profesional tiap hari, sehari 2 kali gitu kan. Jadi ya lebih serius lah. Itu selama di Eternal itu ada ini nggak sih? Maksudnya tanding dengan pola lain? Oh ada. Sering juga ikut cup gitu. Itu berarti SMA Ragunan? Iya, mewakili SMA Ragunan dulu. Kita sering kan kayak sama SMA 3, PSKD 22, sering ketemu di luaran ya. Berarti dari SMA lanjut kuliah di mana, Mas? Kuliah S1 waktu itu ngambil dapat beasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia di Rawamangun. Stay. Ya. Situ bela klub basket stay juga. Main di kampus juga karena beasiswa kan. Karena beasiswa main di kampus. Di klub tadi Scorpio tadi juga. Jadi ya ikut di klub juga, di kampus juga. Di kampus main di Bama, di KI gitu aja. Ya jadi kayak kuliah basket Iya. jadi daily aja tuh. Selama 5 tahun tuh. Berarti dua klub maksudnya mainnya kan di Iya, di Setia kampus sama di klub ya, betul. Itu bagi waktu gimana Mas latih? Kalau di klub itu biasanya latihannya malam sih. Dulu kita karena kan sebagian senior itu kerja juga kan. Jadi makanya dipilih latihan malam. Kalau di kampus kita latihannya siang jeda kuliah. Jam 10 sampai jam 12. Itu emang jeda kuliah. Apapun tidak ada kelas lah di situ kita latihan di kampus. Selama kuliah ikut tadi kan Libama, ada pengalaman menarik sama Libama? Ada sih sebenarnya satu pengalaman menarik itu kita ke Jurnas Libama. Kalau buat lolos ke Libamanas kita ikut ke Jurnas dulu kan. Jadi harus finalis DKI, ikut ke Jurnas di Medan waktu itu. Ketemu tuh ya dari perwakilan Jawa Tengah, gitu kan, Jawa Timur, terus Sumatera. Ada satu pertandingan lawan Udinus kalau nggak salah ya, lawan Udinus di Medan itu. Jadi kalau yang masuk itu tuh kalau nggak salah tuh peringkat 1, 2, 3 gitu loh. Yang masuk ke Libama nasional gitu kan. Jadi kayak game seru, game jalan gitu. Sudah momen terakhir gitu kayak bolanya di gua nih terakhir nih gitu kan. Skornya selisih cuma 1. Tapi gue tembak. Pas gue tembak masuk bolanya. Gue lolos Libamanas langsung. Tapi pas next year-nya malah Libamanasnya diganti tuh kan, nggak ada. Jadinya 5. Cuman buat gue itu game berkesan lah selama gue main di Libama itu game paling berkesan kita lah, karena proses kita berangkat ke Medan aja itu nggak gampang banget. Tahu proses nya gimana, ya kita keluar uang sendiri, gimana saling mengcover satu sama lain. Ya dengan hasil seperti itu kebayang aja sih kayak gila, gue puas banget gitu. Pas masuk itu bergemuruh. Ya wah, masuk itu orang udah semua keluar lolos dari Libamanas dan cuma gitu doang. Gitu. Iya, apalagi langsung inilah ya, jadi pusat perhatian lah ya. Betul. Nah, tadi kan waktu SMP awal mulanya karena untuk menarik minat kakak kelas cewek lah. Waktu kuliah gitu juga nggak Mas? Enggak sih. Kuliah sebenarnya udah selama masuk kuliah tuh udah ada teman dari teman SMA tuh selama masuk kuliah tuh udah itu walaupun hasil dari PDKT itu kayak gimana? Ya namanya anak kuliah ya kan. Anak kuliah ya itulah. Terus dari Mas, dari kenal basket dari SMP tadi kelas 3 kelas 1 SMP sampai kuliah, fase yang paling penting tuh di mana? Kalau menurut saya fase yang paling penting itu adalah fase-fase SMA. Karena tadi yang saya bilang, fase SMP itu kita pengenalan nih. Basic awal pengenalan gitu kan, bola basket. Walaupun tanding pun ya udah gitu kan. Senang-senang. Ya, fase SMA itu kita dituntut untuk sedikit lebih serius. Apalagi ya contoh zaman sekarang lah, kayak udah ada DBL gitu kan, udah ada pertandingan-pertandingan yang menurut saya antar SMA-nya lebih bergengsi loh, bahkan gitu kan. Jadi mereka mau nggak mau kan dituntut untuk serius tuh. Setelah mereka SMA, mereka
menentukan langkah selanjutnya, apakah mau ke kampus yang ada basketnya atau mau ya udahlah gue cukup misalnya SMA aja. gue mau kuliah aja gitu. Makanya saya bilang tadi fase-fase selama SMA itu yang menentukan tuh ke depannya kayak gimana gitu. Banyak juga kan pemain-pemain di SMA-nya bagus gitu, di DBL wah gila bagus, atau pas kuliah kok nggak main lagi deh, iya deh fokus kuliah aja katanya. Oh ya udah, berarti kan dia nggak mau gitu ke jenjang selanjutnya, dan nggak salah juga, itu kan pilihan masing-masing. Berarti Mas Difta ya tadi itulah ya, dari SMA mau kuliah itu ya nentuin kuliah sambil main basket atau kuliah fokus kuliah aja gitu. Kira-kira Mas Difta kuliah main basket ya. Terus dari kuliah ke kuliah di STI tadi Sportiu Jakarta, bisa gabung ke Garuda Bandung. Ya itu pas sebenarnya saya dulu ceritanya tuh pas pertengahan kuliah tuh sempat kayak trial lah di SM gitu, pernah dulu tahun awal-awal kuliah trial di SM, tapi kayak nggak lah, gue belum nyampe lah ke segini gitu, belum terlalu tinggi. Akhirnya kita cuma latihan seminggu asal di SM tuh udah nggak, kita mau ngomong lah mau pelatih nggak, saya belum siap gitu kan. Terus akhir kuliah itu tryout juga, ada namanya klub Stadium Jakarta gitu, tryout juga di stadium gitu kan. Tiba-tiba pas tryout di stadium itu nggak masuk tim, nggak dipilih lah mau pelatih. Ya itu makanya adalah gue nggak, emang gue nggak profesional, maksudnya mungkin gue belum siap di profesional ya, makanya gue memutuskan untuk kerja gitu pas lulus kuliah. Tiba-tiba pas mendekati lulus kuliah itu dapat tawaran dari Garuda Bandung tadi, ownersnya dulu almarhum Andri Muamaya, pelatihnya ke Afgan, asistennya ke Sinal sama Ahang. Dan di situ kan pas kebetulan pas saya masuk itu banyak pemain muda tuh. Banyak pemain muda tuh, ada pemain tuh yang dari SMA tuh udah beat gitu sama saya gitu. Pas kuliah tuh kita udah beda inilah. Tiba-tiba bareng lagi gitu kan. Akhirnya kayak selama junior itu tuh sekamar sama dia terus gitu kan. Jadi kayak udah aja klop gitu, udah klop banget lah. Jadi bestie lah ya. Jadi bestie lah gitu. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih lah kontek-kontekan, ceng-cengan. Jadi Stira Pranatyo Dira namanya. Sekarang dia kerja di BRI. Dia sayang dia memutuskan untuk main pro emang cuma 2 tahun. Tempat di mana teman? Dia main di Garuda bareng. Rukinya bareng. Jadi dulu tuh saya, Dira, Itun, rukinya ada Fendi dulu udah pensiun, sama Jojo udah pensiun juga. Dira itu lanjut di BRI, kerja sekarang main di Damon, kalau apa komunitas di Jakarta. Kalau Itun udah main di Rans gitu kan. Udah tinggal saya berdua aja nih, tapi berdua ini emang saya main itu dekat juga, sama Dira juga dekat, istri juga masih suka komunikasi sama istri-istrinya gitu-gitulah. Mas Difta ada juga ada kayak teman Mas Difta tadi bersimpangan, ditawari kerjaan yang menarik, apa tetap di basket gitu juga nggak? Ada sih, malah dari orang tua tekanannya. Oh gitu. Dulu awal-awal tuh orang tua tuh kayak, kapan kamu mau berhenti basket? Gitu. Bahkan di grup keluarga tuh kalau kayak udah, oh iya aku kontrak cuma 3 tahun nih gitu. Kan udah tahun ketiga tuh kayak di share link apa lowongan kerja gitu di grup keluarga gitu kan. Itu cuma gitu doang kan, nggak tahu. Kira perpanjang lagi kayak enggak, belum berhenti nih, masih mau main basket. Sampai tanya kapan kamu mau berhenti main basket gitu. Akhirnya mungkin bosan sendiri, jadi kayak seralah katanya, mungkin hidup kamu atur sendiri, mungkin orang tua udah mulai gitu katanya kayak. Tapi akhirnya sekarang udah mendukung lah ya. Oh udah jauh. Berarti sempat ada di perkembangan juga lah ya. Iya. Mana basket dan ini. Nah, pengalaman pertama di Garuda Bandung tuh seperti apa, Mas? Seru sih itu pas rookie tuh ya. Bayangin kita 5 pemain rookie, 7 pemain senior, banyak dinamikanya. Tiba-tiba kita lolos semifinal. Dan semifinalnya ketemu Coach Cacing gitu. Dia masih main waktu itu di Stapat. Seru lah gitu. Tuh kayak terus kita kebetulan dapat peringkat 3. Jadi peringkat 3 itu dipertandingkan, kita dapat peringkat 3 tuh kayak udah kayak juara. Gue peringkat 3 walaupun ya peringkat 3 ya, tapi kita kayak juara karena itu pemainnya masih muda-muda semua gitu kan, dengan dinamika gitu, jadi kayak seru lah. Banyak rookie ternyata bisa gitu kan, dan bisa diperhitungkan lah. Kita nggak cuman sekedarnya aja gitu kan, diperhitungkan juga gitu. Itu semakin nggak Mas, itu motivasi
peringkat 3 musim depan kita support. Ya pada saat itu emang kita kayak ya ada senior saya dulu, kebetulan ada Wenda yang sekarang jadi asistennya Rans ya. Dia bilang, ya kalau tim ini kita pertahankan, tahun depan kita harusnya bisa lebih gitu. Dan ternyata ya keputusan manajemen kan berbeda, jadi ya ada pemain yang keluar, ada yang masuk, jadi ya Adaptasi lagi, adaptasi ulang lagi. lagi. Ya udah itu kan part of the professional. Dinamika sebuah klub basket lah ya. Betul. Selama jadi pemain basket profesional, ada teman paling lucu nggak misalnya? Lagi di Garuda Bandung. Banyak kok teman paling lucu mah gitu kan. Banyak. Salah satunya. Salah satunya Yudiantara. Yang sekarang main di Bali United. Onge the best. Gitu kan. Udah berdamai dengan diri sendiri kak katanya. Jadi ya menyenangkan lah, lucu. Bahkan dulu kayak sebelum dia pindah, udah nih nggak usah pindah sih, di sini aja gitu. Ya kayak kemarin saya nonton pas lawan Bali United, dia masuk kan, oh iya gitu kan. Loh dia nembak, kenapa supporter kita yang tepuk tangan gitu kan. Bukan celaan sih, cuman lebih kayak karena orang yang menyenangkan gitu kan. Jadi kita kayak lucu aja, kita pun di Bali pun begitu waktu itu. Seru lah. Mau bisa-bisanya dia habis tanding gitu kan, lawan Bali. Waktu di Bali habis tanding lawan Bali, dia ke hotel kita, makan di hotel kita gitu. Lucu lah itu orang. Ya sama kalau sekarang ya Onge lah. Mas tadi masih update lah ya. Masih kontek-kontekan. Masih share reels. Nggak jelas di grup atau di Instagram tuh masih sama Kosim gitu. Juga sama lah pokoknya. Itu masih kemarin waktu setelah lawan Bali United masih nongkrong bareng setelah pertandingan atau langsung pulang? Enggak. Kan habis lawan Bali kan saya ada duduk sama beliau-beliau ini kan. Soalnya dulu kameranya tuh beliau-beliau itu. Tapi ada enggak, aku malas pulang kata dia. Bisa-bisa aja habis tanding dia nggak pulang, dia nongkrong sama kita gitu kan. Udah akhirnya dia main ke mes gitu kan, nongkrong jam 1. Ngobrol ya. Iya. Tapi saya nggak ikut, saya kan pulang ke rumah kan. Tapi tarik lah ya, family lah namanya, keluarga gitu kan. Enggak, maksudnya kalau udah pindah klub, silaturahmi lah ya. Silaturahmi tetap jarak lah. Iya. Mas Dita udah di Nongkrong dari 2022 ya? Ya, udah tahun ketiga. Apa yang memang Mas Dita betah di sini nih? Sebenarnya saya waktu awal pindah dari tim sebelumnya juga, karena pertama kali pindah kan kayak, wah bisa nggak ya gue diterima nggak ya gue di Hang Tua gitu kan, karena kan Hang Tua kan emang kompak banget gitu kan. Terima nggak ya gue, bisa nggak ya gue nge-plan gitu kan. Ternyata kayak emang nggak butuh waktu lama sih adaptasinya, karena emang ya gue diterima, terus mayoritas juga orang Sumatera gitu kan. Jadi kayak kalau di mes tuh kita udah kayak di kampung sendiri aja gitu. Orangnya juga udah, pokoknya gue kayak udah second home lah di sini. Rumahku pertama sama istri, anak, yang kedua ada di sini. Lagi itu juga orang Minang ya. Semua banyak kita ada orang Bengkulu, ada orang Palembang, ada orang Jambi, ada orang Padang, Medan, semuanya. Jadi kayak ya udah kayak Sumateraan aja dari kita gitu kan. Sama coach cacing kan Mas Dita udah selain di Hang Tua di timnas sempat ya? Ya, di 2017 kan dapat medali perak. Kalau di mata Mas Dita coach cacing itu seperti apa? Coach cacing di lapangan tegas, udah pasti galak tuh, udah pasti lah. Kita tahu dia tegas. Jadi pasti sih tegas sih sebenarnya. Tapi di luar lapangan sih enak ya, diajak ngobrol, diajak cerita gitu, enak orangnya. Nggak yang menarik diri buat gue head coach nih, gue main enggak. Si going banget dia gitu. Bahkan kayak di waktu timnas kita tryout ke Amerika gitu kan saya kan baru pertama kali tuh keluar negeri, dia cerita tuh, oh ini tempat gue dulu gini gitu, gue tuh di sini dulu makannya begini. Oh gue kayak oh iya oke gitu kan. Karena kan jatuhnya gue rookie dulu timnasnya kan. Tapi masih welcome lah dia cerita, ngasih tahu gitu kayak oke lah. Kan kalau di lapangan ya tegas apa tuh, tegas ya, zero mistake pokoknya. Tapi ini nggak pernah coach cacing kata-kata coach cacing dia tuh sampai bikin beberapa gitu. Untuk sekarang sih enggak ya. Sekarang udah kayak
Coach Cacing ngomong gitu, walau ya dia kasih tahu dia mau agak ngomel gitu, kayak oh ya udah oke siap coach. Gitu. Karena gue yakin dia bisa melihat apa yang nggak kita ketahui gitu kan. Jadi kalau kita emang salah ya kita salah udah gitu aja. Jadi kayak lebih bisa terima. Kalau dia bisa, lu jangan ini. Oke kok siap. Oke deh, aku perbaiki. Udah gitu. Kita nggak yang baper gitu. Kan abis tanding ya gue diajak ngobrol lagi sama dia gitu kan. Bercanda, bisa bercanda lagi gitu. Galak di lapangan turun nih. sebenarnya di luar lah ya. Ya benar. Karena kan ada juga kan pemain dimarahin sama pelatihnya baper. Nah gitu Bro. kan. Bahkan sampai luar lapangan tuh, oh nggak mau aku ketemu gitu kan. Ada juga gitu. Ini enggak. Cuma kalau gitu kan malah merugikan diri dia sendiri ya Mas ya. Betul. Di Hang Tuah kan Mas Difta sebagai pemain Indonesia dengan poin tertinggi kan sampai 187 selama ada pemainnya di Hang Tuah. Apa yang bikin Poin terbanyak. poin terbanyak? Itu apa kira-kira bikin Mas Difta bisa poin terbanyak di Hang Tuah musim ini pemain Indonesia? Kalah itu kan. Ya sebenarnya support juga lah, kepercayaan dari pelatih, support teman-teman juga gitu kan. Ya kalau Alvar sama Janu nggak passing ke kita juga nggak bisa bikin kayak gitu kan. Iya. Kalau misalnya Andrea sama Campton nggak nyiapin jersey kita nggak bisa kayak gitu ya kan. Ya ini berkat kontribusi semua lah. Kalau nggak ada yang tukang foto, saya motoin juga saya nggak pede juga ngelakuinnya ya kan. Jadi ini berkat kontribusi semua lah, semua keluarga besar. Alhamdulillah ada support, masih percaya. Ya, alhamdulillah berkat semua ini. Ya kerja sama Kolektif tim lah ya. kita. Hang Tuah musim lalu kan ini Mas di luar 10 saya peringkat 10 nggak salah. Peringkat 10 dan musim ini tampil gacor ya dan bisa tembus playoff. Kalau menurut Mas Difta apa rahasia Hang Tuah akhirnya bisa lolos playoff IBL musim ini? Ya dengan datangnya Mas Cacing, kita ngerubah karakter kita ya, gitu kan. Karena kan Coach Cacing emang berkarakter banget kan dia kalau melatih kan. Jadi kita kebawa semua. Ya kelihatanlah di lapangan perubahannya seperti apa ya, sih kemarin ngotot juga gitu kan, nggak mau compare juga, cuman perubahan itu tuh yang buat kita tuh sekarang survive lah, bisa dibilang. Sempet up and down ya, namanya juga pemain-pemain muda gitu kan, cuman dia nggak bosen-bosen untuk ngingetin lagi, lu harus ingat gitu, fondasi lu tuh apa gitu kan, strength lu apa, weakness lu apa, lu harus ingat itu. Dan oh oke, siap, kita tuh harus balik lagi kayak gini gitu. Karakternya benar-benar sama Coach Cacing dibentuk lah. Tim Hang Tuah ngambil Loki musim ini gara-gara Coach Cacing lah ya ininya ya. Iya. Apalagi Coach Cacing tegas gitu di dalam lapangan kan sama pemain. Terus ke depan target Mas Difta sebagai pemain basket apa Mas? Yang dua kan dalam playoff, terus juga nama Mas Difta masuk di yang 45 pemain masuk BTS untuk timnas. Kemudian kalau bisa dipanggil ke SEA Games bela timnas, targetnya Mas Difta apa nih? Nih kalau targetnya Hang Tuah dulu lah. Ya, Hang Tuah dulu. Ya namanya target pasti kita mau setinggi-tingginya ya kan. Iya. Maunya ya kalau emang jatahnya rezekinya tahun ini juara misalnya gitu kan, alhamdulillah gitu kan. Pokoknya ya pengennya setinggi-tingginya lah buat tim Hang Tuahnya sendiri. Kalau buat timnas ya kalau katanya kepanggil seleksi ya udah ikutin aja, jalanin aja. Kalau akhirnya misalnya bisa bela lagi timnas, Waduh, janganlah, yang muda-muda banyak kok, pemainnya yang muda-muda bagus-bagus loh. kan buat memilih pemain muda. Enggak lah, kalau di timnas kita kan ngomonginnya udah the best player se-Indonesia lah, saya bilang ya. Ya banyak lah yang lebih layak gitu kan. Ya kalau emang dapat kepercayaan dari pelatih misalnya masuk, ya alhamdulillah gitu kan. Akan kasih semaksimal mungkin yang saya bisa, saya akan kasih lah semuanya. Cuman ya harusnya banyak pemain yang lebih jago lah di Indonesia mah gitu. Kalau terlepas dari hasil yang diterima buat musim ini, Mas Difta merefleksikan perjalanan Mas Difta sebagai pemain basket sampai sejauh ini seperti apa, dari profesional lah, dari depan dulu sampai sekarang. Ya apa ya maksudnya, ya jalanin aja sih, emang
selama kita di basket kan nggak ada yang lurus gitu kan, ada aja dinamikanya gitu kan. Ya trust the process aja sih, sama ya apa ya kayak Masih ini nggak, maksudnya target untuk bermain sampai usia berapa? oh kalau target bermain aku usia berapa itu baru dibahas nih sama dua orang ini. Kan itu sih gue curiga lu kayak Kelly nih katanya kan. Pensiun sebelum di awal. Kelly pensiun umur 41 loh. Iya, iya. Maksudnya masih 35 kan? Masih 35. Ya, pokoknya selagi masih kuat ngikutin daily practice-nya gitu kan, why not lah gitu kayak kita lakukan nih ya, berarti itu udah tanda-tanda. Titik titik untuk hentinya di itulah ya. Ya, Mulai nggak kuat gimana bermainnya ya. ya, ya, kayaknya nanti. Oke, siap. Terima kasih Mas Ita atas Sama-sama. obrolannya. Terima kasih banyak atas semuanya waktunya. Oke, sahabat bola.com, itu dia pembicaraan saya tadi dengan Mas Tifta, shooting guard dari Hang Tuah, Jakarta. Sampai jumpa di episode lebih dekat berikutnya dengan atlet-atlet yang akan diajak berbincang. Sampai jumpa. Dadah.